Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arif Setiawan SPD. Saya dari Pekalongan. Saya adalah guru di SDIT Fajrul Islam Pekalongan. Sekaligus, saya adalah mahasiswa PPG Daljab tahun 2022, kategori 2 di LPTK Universitas Negeri Manado. Berikut ini saya akan mempresentasikan hasil video peer teaching saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Pak Pagi Guru. Pak. Kok pada lemes ini? Coba kalau nanti Pak Arif bilang selamat pagi, kemudian kalian jawab pagi, seperti itu ya. Saya ulangi, selamat pagi anak-anak. Pagi. Iya. Pagi, luar biasa. Ya, baik. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan Ketua Kelas Pak Fadli disiapkan berdoa. Ya Pak. Teman-teman, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah Bapak. Ya, terima kasih. Kemudian saya absen dulu ya. Ketua hadir tadi ya Pak Mas Fadli. Kemudian Mbak Novi hadir ya. Hadir Pak. Mbak Yunia hadir. Hadir Pak. Mas Ali. Hadir Pak. Mbak Erika. Mbak Erika hadir. Hadir. Sedang foto ya. Hadir Pak. Oh ya. Mbak Winda. Hadir Pak. Iya. Mas Tri Roma. Hadir Pak. Iya. Mbak Hadir. Rahma. Mbak Rahma hadir nggak ini? Hadir Pak, hadir. Kemudian Mbak Triwidya. Hadir Pak. Ya. Mbak Rosdiana. Hadir Pak. Ya, alhamdulillah hari ini berangkat semua ya. Ya Pak. Kemudian sebelum pembelajaran dimulai, kita coba menyanyikan lagu Naik-naik ke puncak gunung dulu ya. Untuk menyanyikan lagu ini, silakan dipimpin oleh Mbak Rahma yang suaranya paling kencang. Iya Pak. Ayo teman-teman. Naik-naik ke puncak gunung ya Pak. Ya. Ada videonya nggak Pak? Oh ya, ini ternyata saya buka YouTube di situ nggak tampil ya. Tidak Pak. Ya udah sehafalnya Mbak Rahma aja ya. Silakan Iya, Mbak Pak. Rahma. Ayo teman-teman nyanyi bareng ya. 1, 2, 3. Naik ke puncak gunung tinggi sekali. Kiri Dua kali naik kulihat saja banyak pohon cemara. kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Iya. Sudah Pak. Terima kasih Mbak Rahma. Sama-sama Bapak. Kalau di kelas ini
versi Pak Arif ya. Kiri kanan kulihat saja banyak murid-muridku yang manis. Kiri kanan kulihat saja banyak murid Pak Arif yang imut ya. Ya, Oke. Pak Arif, ya terima kasih. Hari ini Pak Arif senang sekali ya berjumpa dengan kalian. Terlihat seger-seger, terlihat bersemangat ya. Kemudian sebelum mengawali pembelajaran hari ini, Pak Arif ingin bertanya dulu. Yang pertama, apa saja bagian tubuh dari tumbuhan? Adakah yang tahu? Mungkin Pak Ali, mungkin Mbak Ros, Saya Pak. atau Mas Fadli. Ya, Mas Tri, silakan. Daun Pak. Ya, Batang. ya betul. Akar, Pak. Akar. Akar, terus apa lagi? Buah, Pak. Iya, buah. Buah, kemudian ada yang jawab lain lagi? Masih ada? Satu lagi? Bunga, Pak. Oh ya, bunga, betul. Kemudian yang kedua, bagian tumbuhan apakah yang biasanya sering diolah menjadi sayuran? Ayo, coba siapa yang tahu? Daun. Daun Pak. Iya, yang biasa diolah menjadi sayuran biasanya daun ya. Ada yang bisa beri contoh? Daun apa itu? Bayam, Pak. Singkong. Oh ya, daun singkong, boleh. Apalagi? Bayam. Pepaya. Iya, ada lagi bayam ya, kangkung ya. Kemudian yang ketiga, bagian mana yang kita makan saat makan tebu? Coba ada yang tahu tidak? Batangnya, Pak. Iya, betul sekali Mbak Winda. Yang kita makan dari tumbuhan tebu itu adalah batangnya. Yang keempat, pernahkah kalian minum jahe? Pernah tidak? Pernah, Pak. Iya, bagian manakah yang diolah jadi minuman jahe? Bagian akarnya, Pak. Iya, betul. Setelah pertanyaan ini, berarti bagian tumbuhan itu apa aja? Akar, batang, daun, Iya, buah. iya betul. Jadi dari semua itu bisa kita manfaatkan untuk dijadikan makanan sehari-hari, itu bisa ya. Kemudian kenapa sih Pak Arif tanya kayak gini? Emang hari ini kita mau belajar apa ya? Oke, selanjutnya. Pada hari ini kita akan mempelajari bab 1 IPAS ya, bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya. Kemudian tujuan pembelajarannya, nanti setelah tayang video, kalian akan dapat mengidentifikasi bagian-bagian tubuh dari tumbuhan dengan tepat. Kemudian nanti kalian akan melakukan diskusi dan pemecahan masalah. Kalian dapat menganalisis fungsi dari masing-masing bagian tubuh tumbuhan dengan benar. Kemudian melalui diskusi kalian juga dapat mengaitkan fungsi bagian tubuh tumbuhan dengan kebutuhan tumbuhan untuk tumbuh, mempertahankan diri serta berkembang biak dengan benar. Oke, saya share video coba ya.
Apakah suaranya terdengar, anak-anak? Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita belajar. Gak ada suaranya, Pak. Ya, Tulisannya saya apa nggak kedengaran? Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita akan belajar mengenal Sudah bagian terdengar tubuh belum? pada tumbuhan. Mengapa tumbuhan bisa tumbuh dengan tegak? Tumbuhan atau pohon bisa tegak karena memiliki akar. Akar berfungsi untuk menyokong dan memperkokoh berdirinya tumbuhan di tempat hidupnya. Oke. Sambil melihat video, siapkan buku tulisnya ya. Kalian menyimak sambil mencatat hal-hal penting yang tayang dalam video ini. Karena untuk mengikat ilmu itu harus menggunakan alat tulis ya, harus ditulis di buku. Saya mulai. Tumbuhan atau pohon bisa tegak karena memiliki akar. Akar berfungsi untuk menyokong dan memperkokoh berdirinya tumbuhan di tempat hidupnya. Akar. Teman-teman, mengapa pohon tidak mudah tumbang ya ketika tertiup angin? Ya, coba ada yang tahu kenapa pohon tidak tumbang saat tertiup angin? Karena ada akarnya. Ya, coba dicek Itu jawabannya juga benar apa karena tidak. pohon memiliki akar yang kuat di dalam Ya, tanah. betul jawabannya Mas Ali, karena memiliki akar ya. Akar yang Akar kuat juga menopang berguna menyerap tubuh air dan pohonnya. mineral dari tanah. Ya, jadi ini perlu dicatat juga ya. Fungsi akar juga untuk menyerap air dan mineral dari dalam Air tanah. dan mineral yang telah diserap akar kemudian diangkut ke bagian batang. Ini batang. Batang. Batang berguna sebagai penopang agar tumbuhan tetap berdiri tegak. Batang juga berguna menyalurkan air dan mineral dari akar menuju daun. Ini daun. Daun. Daun menerima air dari batang. Selain itu, daun juga bernapas menghirup udara karbon dioksida. Daun juga menangkap sinar matahari untuk tumbuh dan berkembang. Air dan karbon dioksida pada daun diolah menjadi makanan tumbuhan dengan bantuan sinar matahari. Ya, barusan pohon mendapat makanan dari proses apa? Fotosintesis ya, Pak.
Ya, betul. Sebagai Itu berarti Mbak hasilnya, Rahma daun menyimak mengeluarkan ya. oksigen yang dibutuhkan manusia untuk bernapas. Masya Allah. Ya, jadi kalau tumbuhan itu bernafas kemudian mengeluarkan oksigen yang bermanfaat untuk makhluk hidup yang lain seperti manusia dan hewan. Kalau manusia atau hewan, dia menghasilkan karbon dioksida yang menjadi bahan untuk proses fotosintesis dari pohon itu sendiri. Sebagai bahan untuk bernafasnya pohon. Teman-teman, lihat. Sepertinya pohon ini akan berbuah. Banyak bunga kecil di ranting-ranting itu. Ini bunga. Bunga. Bunga-bunga kecil ini akan terus tumbuh. Lalu perlahan-lahan akan menjadi buah. Wah, pohonnya sudah berbuah. Alhamdulillah. Ini ada yang tahu ini buah apa? Mangga, Pak. Iya, jadi asal mulanya mangga, sebelum dia menjadi besar itu bentuknya seperti bunganya. Kemudian lama-lama akan semakin besar membentuk buah ya. Di dalam buah ada daging buah yang digunakan sebagai cadangan makanan bagi tumbuhan dan bisa juga dimakan manusia. Ya, jadi salah satu fungsi buah adalah sebagai cadangan makanan bagi tumbuhan. Subhanallah, buah mangganya jatuh, teman-teman. Di dalam buah ada biji. Biji mangga ini dapat ditanam kembali, teman-teman. Setelah beberapa waktu, dengan izin Allah, akan tumbuh pohon mangga yang baru. Masya Allah. Ya, jadi ini proses perkembangbiakan yang terjadi pada tanaman mangga ya. Ketika buah mangga jatuh, dia akan berkembang biak. Jadi awal mula biji menjadi tumbuhan baru. Ada permainan puzzle. Yuk kita susun. Bismillah. Yang mana akar? Ya, ada yang sudah mencatat. Pak Tri tadi mencatat tidak itu? Ini akar. Tidak, Pak. Waduh. Kalau Pak Guru bilang mencatat, dicatat Yang mana, ya. Batang? Kalau nggak dicatat nanti lupa lagi. Ya, Pak. Oke, berikut ini ada permainan puzzle ya. Coba saya ingin Ini panggil batang. satu. Mbak Ros, coba bunga letaknya di mana Yang mana biasanya? Mbak daun? Ros? Di daun, Pak. Ya, letaknya di antara dedaunan di sini ya. Ini daun. Kemudian Iya, coba Pak. Mas Tri. Kalau batang letaknya di mana? Yang mana bunga? Batang letaknya di tengah, Pak. Tengah sini ya. Iya, Pak. Betul, Pak. Di situ, Pak. Ya. Kemudian akar? Ini bunga. Akar di bawah, Pak. Di dalam tanah. Iya, betul. Yang mana buah?
Ini buah. Akar di sini. Kemudian daun di mana? Coba Mas Ali. Yang mana biji? Daun di mana? Di atas, Pak. Oke, di sekitar sini ya. Kemudian Ya. kalau buah di mana Mas Ali? Ini biji. Buah di sekitar daun itu, Pak. Iya. Masya Allah, Sekitar puzzle sini ini ya. sudah jadi. Iya, Pak. Kalau biji, Alhamdulillah. coba Mbak Rahma, biji di mana kalau biji? Alhamdulillah teman-teman. Di dalam Kita buah, sudah Pak. mengetahui Iya, bagian-bagian betul. tubuh Kalau pada biji itu di tumbuhan dalam dan buah sini ya. kegunaannya. Oke, Semoga setelah ini kita bisa Pak Arif bertemu akan kembali membentuk untuk kelompok. belajar hal lainnya ya. Karena siswanya ada 10, saya bagi Wassalamualaikum menjadi 3 ya. warahmatullahi Kelompok 1, wabarakatuh. Fadli, Novi, dan Yunia. Kelompok 2, Ali, Erika, dan Winda. Kemudian kelompok 3, Triroma, Triwidya, Rosdiana, dan Rahma. Yuk segera membentuk kelompoknya masing-masing. Dihafalkan kelompoknya ya. Oke, sudah terbentuk kelompoknya masing-masing ya. Coba kalian diskusikan dengan kelompok kalian masing-masing mengenai pertanyaan ini. Apa saja bagian tubuh dari tumbuhan, kemudian apa fungsi dari setiap bagian tubuh tumbuhan. Tentunya kalian yang tadi mencatat sudah bisa menjawab ya. Yuk, saya beri waktu 5 menit. Diskusikan dengan kelompok kalian. Ayo, Mas Tri, diskusi, jangan bengong. Ya Pak. Yang mengeluarkan ya transport berarti ya. Terus dia transportnya di akan di mana itu kan? Dan jadi itu tidak dapat di tempat pakai. Pakai aku kan lah dalam pakai baik karena itu baru alamat. Ya kan karena alamat sana aja lah. Banyak sana masih Gunung Sewu, sekedar gue sering lelah di dampingi cewek. Iya. Iya, Bu. Iya, orang aja syukur. Foto kegiatan kebersihan musik kurangan. Mbak Rahma, udah selesai belum? Diskusikan dengan kelompoknya ya. Apa saja bagian tubuh dari tumbuhan, kemudian apa fungsi dari setiap bagian tubuh tumbuhan. Ayo Mbak Rahma. Adli. Mas Fadli. Iya, Pak. Dari hasil diskusi nomor 1 apa? Bagian tumbuhan, Pak, ada akar, batang, tangkai, ranting, daun, buah dan bunga, Pak. Iya, betul. Beri approve buat kelompok 1. Kemudian coba kelompok 2. Mas Ali, nomor 1 apa? Itu apa saja bagian tubuh dari tumbuhan? Ada akar, batang,
daun, buah, biji, bunga. Iya, betul juga Pak Ali, Mas Ali. Beli approve buat Makasih. Mas Ali. Kemudian selanjutnya kelompok 3 dipimpin oleh Mas Tri ya. Nomor 1 apa, Mas Tri? Ya Pak, bagian tubuh dari tumbuhan ada batang, terus akar, terus daun, dan buah Pak. Iya, betul. Coba sekarang yang nomor 2 dari kelompok 3. Nomor 2, coba selanjutnya coba Mbak Rahma. Yang nomor 2 apa? 19, 20, 1000. Mbak Rahma mewakili kelompok 3 ya. Yang nomor 2. Ditumpuk di mana ya? Apa fungsi dari setiap bagian tubuh tumbuhan? Ini kan kemarin RKPBS gitu. Makanya kita sudah siap SPSP. Enggak tahu nah. Tahun 2017. Iya, betul. Iya, untuk alat perkembangbiakan. Iya. Terima kasih Mbak Rahma. Beri approve buat Mbak Rahma. Kemudian yang kelompok 2 Mbak Erika. Yang nomor 2 apa coba? Apa fungsi dari setiap bagian tubuh tumbuhan? Enggak nyimak Pak tadi Pak main. Kenapa malah main? Coba yang Winda, Mbak Winda. Perwakilan kelompok 2. Ya, Pak. Tak susun. Nomor 2 apa? Ini boleh ya, Mbak. Bunga untuk penyerbukan. Akar untuk menyerap air, Pak. Batang Ya, betul. untuk menopang bagian tumbuhan, Pak. Ya, terus buah. Kalau buah apa, Mbak? Untuk dimakan, Pak. Nggak menyimak berarti tadi ya. Fungsi buah adalah sebagai penyimpan cadangan makanan bagi tumbuhan. Maaf, Pak. Coba kelompok 1 Mbak Yunia. Yang nomor 2. Fungsi apa Pak tadi, Pi? Apa fungsi dari setiap bagian tubuh tumbuhan? Boleh dimulai dari akar dulu. Fungsi bunga. Oh iya, Pak, akar menyerap air ya, Pak? Ya, boleh. Apalagi batangnya untuk apa? Batang untuk apa ya, Pak? Belum tahu, Pak. Baik, saya nanti akan membagikan LKPD. Kalian cari sendiri jawaban dari masing-masing pertanyaan yang ada di LKPD. LKPD-nya sudah dapat semua, kan? Pak. Ya, silahkan dikerjakan. Saya beri waktu 10 menit. Pak Ali malah nangis, Pak. Nangis kenapa, Mas Ali? Pensilnya hilang. Ngantuk, Pak. Ya, mengingatkan kepada semua peserta didik ya. Setiap kali ditayangkan sebuah video pembelajaran, mohon untuk disimak baik-baik ya. Karena itu merupakan ilmu yang harus kalian capai. Ilmu penting yang harus kalian kuasai.
Jadi mohon untuk dicatat setiap ada penjelasan. LKPD-nya saya belum, Pak. Silakan diambil di meja saya. Ini ya, udah dapat semua ini ya. Kalian nanti menyebutkan satu-satu nama dari masing bagian tubuh tumbuhan ini ya. Kemudian jelaskan fungsinya. Kalian mencari di buku paket dan LKS. Ini coba dilihat nomor 1 ini gambar apa yang ditunjukkan oleh garis putus-putus ini. Yang nomor 2 ini apa? Kemudian nomor 3, nomor 4, nomor 5. Pohon ini juga merupakan makhluk hidup juga ya. Dia juga tumbuh, berkembang biak, ya, dan dia juga bernafas. Jadi bagian tubuh tumbuhan ini juga memiliki fungsinya masing-masing ya. Ya, silakan diskusikan dengan kelompoknya masing-masing, nomor 1 sampai nomor 5. Coba saya cek kelompok 1, kelompoknya Mas Fadli, Mbak Novi, dan Mbak Yunia. Nomor 1 itu apa nomor 1? Daun, Pak. Ya, sudah menyebutkan fungsinya. Untuk fotosintesis ya, Pak? Iya. Apalagi? Untuk kerindangan, Pak. Ya, boleh. Coba kelompoknya Mas Ali. Ya, nomor 2. Itu bagian apa itu? Nomor 2 apa itu, Pak? Daun juga apa, Pak? Salah. Atau buah? Ada yang tahu? Ya, nomor 2 itu apa? Bunga, Pak. Iya, betul Mas Tri. Yang nomor 2 itu bunga ya.
Gambar bunga. Mbak Ros, sudah selesai belum kelompoknya? Sudah, Pak. Ya, coba saya cek dulu. Yang nomor 4 itu gambar apa? Gambar buah, Pak. Ya, fungsinya sebagai apa? Sebagai tempat cadangan makanan, Pak. Ya, betul. Biasanya bisa kita makan nggak buah itu? Bisa. Buah Ya. ada yang manis, ada yang kecut, Pak. Ya, buah yang Mbak Ros suka apa biasanya? Saya sukanya kelengkeng, Pak. Kenapa suka kelengkeng? Soalnya rasanya manis. Oh ya, kalau Mas Tri, buah yang disuka apa biasanya Mas Tri? Saya buah ini, Pak, apa namanya? Yang garing. Semangka, Pak. Yang merdeka itu tadi Pak. Semangka, kenapa suka Iya, Pak. semangka? Banyak airnya, Pak. Seger. Oh ya, Yang apa ya? semangka itu pokoknya menjalar apa? Apa ya, Pak? Menjalar kayaknya, Pak. Iya, betul. Kemudian Mbak Ida, coba buah apa yang Mbak Ida suka? Buah tangan, Pak. Saya suka buah tangan. Wah, itu beda. Oleh-oleh. Itu bukan jenis buah-buahan. Itu Buah cuma melon, istilah, Pak. ya. Buah Istilah melon. oleh-oleh. Buah melon, Pak. Iya, betul. Salah satu jenis buah melon. Kota. Kenapa ya? Tur-tur tilas. Apa mau nih kan banget turun-turun. Baik, udah selesai semua belum? Kelompok 1 sampai kelompok 3. Mas Fadli, Mas Ali, dan Mas Tri. Sudah, Pak. Kelompok 2 sudah. Gas. Undi. Kelompoknya Mas Tri sudah ya? Sudah, Pak. Ya, coba Mas Tri mewakili kelompok 3 maju ke depan, menyebutkan masing-masing bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya. Mulai dari nomor 1. Baik, Pak. Nomor Ya. 1 itu daun, Pak. Fungsinya untuk tempat fotosintesis. Kemudian nomor 2 itu bunga, Pak. Fungsinya apa itu tadi? Untuk penyerbukan ya, Pak. Atau apa sih nomor 2 itu? Bunga itu sebagai alat perkembangbiakan, ya. Oh iya, itu Pak, sebagai alat perkembangbiakan. Betul, Pak Guru. Terus yang nomor 3 itu batang, Pak. Fungsinya untuk sebagai penghubung akar dan daun. Iya. Kemudian yang nomor 4 itu buah. Fungsinya untuk cadangan makanan. Juga bisa untuk dimakan. Nah, terus untuk yang nomor 5 itu akar. Fungsinya untuk penyokong tubuh sebagai penyerap air, Pak, dari dalam tanah. Seperti itu, Pak.
Coba kelompok yang lain ada yang mau memberi tanggapan? Apa yang disampaikan Mas Tri ini apakah sudah benar? Coba Mas Ali, menurut pendapat Mas Ali ini, Mas Tri Roma udah benar belum? Benar, Pak. Setuju. Ya, emang benar ya yang disampaikan Mas Tri Roma ini ya. Beri approve untuk Mas Tri Roma. Kemudian coba kelompok 1, Mas Fadli. Atau diwakili Mbak Yunia. Iya, Pak. Ya, coba presentasikan hasil LKPD-nya. Baik, Pak. Untuk nomor 1, daun. Fungsinya untuk fotosintesis, untuk bernafas. Kemudian nomor 2, itu bunga. Iya, Fungsinya bunga. untuk penyerbukan. Lalu nomor 3, batang. Fungsinya untuk mengalirkan sari makanan. Iya, betul. Terus? Lalu nomor 4, buah. Fungsinya sebagai cadangan makanan. Ya. Nomor 5, akar. Fungsinya untuk menyerap air dan mineral dari tanah, Pak. Iya. Kelompok yang lain setuju dengan jawabannya Mbak Yunia? Setuju, Pak, setuju. Ya, yang disampaikan Mbak Yunia juga betul ya. Jadi udah paham berarti ya. Coba boleh kembali silakan Mbak Yunia. Beri approve buat Mbak Yunia Pak. kelompok 1 ya. Ya, terima Kemudian, kasih, Pak. Ya, sama-sama. Yang kelompok 2 coba Mas Ali. Mas Ali, ayo maju, jangan malu-malu. Ali ke toilet, Pak. Ayo coba yang kelompok lain, bagian anggota kelompok lainnya, Mbak Winda. Silakan dipresentasikan, mulai dari nomor 1. Mbak Winda. Mbak Winda yang selalu bicara sendiri, Pak. Itu, Pak, sebelum Mulai mewakili ini Mas Ali udah kembali nih, Mas Ali. Ayo coba Mas Ali. gantian. Jangan Mbak malu-malu. Kan kelompoknya bukan satu orang, Pak. Ayo, ini ada penilaian observasinya ya. Jadi penampilan dari masing-masing kelompok juga dinilai. Silakan, atau Mbak Erika. Mbak Erika. Mbak Winda, coba Mbak Winda. Ya, Pak. Mulai dari nomor 1, coba dipresentasikan hasil kelompoknya. Daun memiliki Ya. fungsi Udah, Bu Dewi. memiliki fungsi Apa, ayo. ini tulisannya Pak Ali. Tadi yang menulis Pak Ali, Pak, nggak bisa dibaca. Latihan nulis yang rapi ya, udah kelas 4, tulisannya harus sudah bagus ya, Mas Ali. Ya, Pak. Apa? Daun Jadi itu tulisannya fungsinya? daun untuk memasak makanan, Pak.
Itu berarti memasak manfaat makanan. ya. Itu manfaatnya bagi kita berarti, bukan fungsi dari tumbuhannya. Yang saya tanyakan fungsi dari tumbuhannya sendiri itu untuk Fungsi apa? daun, Pak. Ya, Menyimpan cadangan air, cadangan dan cadangan makan. air. Salah. Fungsi daun adalah sebagai tempat untuk Proses fotosintesis. Fotosintesis. Iya. Pak Kalau Ali tadi menyimpan salah cadangan nulis, makanan, Pak. ya nggak apa-apa ya. Jadi Iya. yang untuk menyimpan cadangan makanan itu apa? Di buah, Pak. Iya, Nomor betul. 4. Kemudian kalau nomor 2 itu ada gambar apa itu? Bunga. Fungsinya untuk apa? Untuk penyerbukan, Pak. Ya, penyerbukan. Terus? Kemudian batang. Untuk menopang bagian tumbuhan. Iya, betul. Akar untuk menyerap air. Dan apa? Sampai Air situ dan itu saja, Pak. Sampai air air. dan mineral ya, dilengkapi Air ya. dan mineral nanti dilengkapi, Pak. Ya, terima kasih Mbak Winda. Beri approve buat Mbak Winda. Terima kasih. Ada yang salah ya, Pak ya. Ya, jadi penampilan dari masing-masing kelompok ini udah bagus ya. Untuk kelompok 2 ini memang banyak kekurangan ya. Selain tidak aktif, jawabannya juga ada yang salah. Ya, nggak apa-apa. Dicatat di buku bagian-bagian yang penting dari hasil pembelajaran ini ya. Kemudian setelah mengerjakan LKPD ini, Pak Guru akan memberikan soal evaluasi untuk diberikan kepada masing-masing peserta didik ya. Ya, berikut ini adalah soal yang harus kalian kerjakan untuk mengukur pemahaman kalian tentang materi hari ini ya. Nanti kita akan cocokkan bareng-bareng. Silahkan dikerjakan. Ini ada 10 soal. Mulai dari nomor 1, silahkan dikerjakan di buku tulis. Tidak dikerjakan di lembar itu saja, Pak. Nulisnya capek. Oh ya, boleh, silakan langsung dicentang yang benar. Ya, nomor 1 itu ada Adit akan memberikan air pada tanaman yang mulai mengering. Dia memberikan air melalui tanah dengan tujuan untuk apa? Diisi ya. Kemudian nomor 2. Ini ada sebuah gambar bagian tumbuhan yang ditunjukkan oleh tanda panah, yaitu apa ini? Gampang sekali ini. Kemudian nomor 3. Ini ada anak-anak yang sedang melakukan percobaan seperti pada gambar ini ya. Mereka menggunakan tanaman seledri. Percobaan tersebut membuktikan apa? Jadi ini ada tanaman yang dimasukkan sebuah gelas yang berisi air berwarna ya. Kemudian nanti tanamannya ini di batangnya juga akan memiliki warna yang sama dengan airnya. Berarti ini membuktikan apa ini? Ya. Kemudian yang nomor 4, bagian tubuh tanaman Kamboja ditunjukkan oleh nomor berapa?
Yang nomor 5, aku adalah bagian tubuh Waalaikumsalam. tumbuhan. Aku berperan sebagai tempat membuat makanan ini dibutuhkan tanaman untuk tumbuh. Aku adalah Alhamdulillah. Mas. saya beri waktu 5 menit lagi ya. Ya, nomor 7. Silakan kalau ada kesulitan memahami soal, tanya ya, jangan malu-malu ya. Ada yang belum paham nomor berapa, tanya. Nomor 7, sayur apa itu, Pak? Nomor 7, Kangkung Ini atau kangkung. bayam? Oh, kangkung. kangkung ini. Ya. Terima kasih, Pak. Silakan tanya kalau nggak paham soalnya. Yang penting jangan tanya jawabannya ya, jawab sendiri. Baik, waktu selesai. Silakan dicocokkan ya, ditukar dengan teman sebelahnya. Mulai dari nomor 1. Coba Mas Fadli, nomor 1 isinya apa? Mas Fadli? Atau Mbak Yunia, coba nomor 1. Soalnya dibaca dulu, Pak. Ya, boleh. Adit akan memberikan air pada tanaman yang mulai mengering. Dia memberikan air melalui tanah dengan tujuan A. Mempercepat batang mengantarkan air, B. Memperlambat penguapan di daun, C. Mempermudah akar menyerap air, D. Mempercepat laju air ke buah. Jawaban saya C, Pak. Iya, betul. Yeay. Yang salah jawabannya, ya benar adalah C ya. Kemudian nomor 2, coba Mas Ali nomor 2. Ya, Pak. Perhatikan gambar di bawah ini. Bagian tumbuhan yang ditunjukkan oleh tanda panah. Itu D, buah, Pak. Iya, betul. Yang betul jangan lupa dicentang ya punya temannya. Kemudian nomor 3, coba saya bacakan aja ya. Mia, Banu, Aga, Ian, dan Dara melakukan percobaan seperti pada gambar di atas. Mereka menggunakan tanaman seledri. Percobaan tersebut membuktikan apa ini? Ada yang tahu? Yo, ada yang berani jawab? C, Pak. C. Kira-kira benar apa tidak? Coba teman yang lain. Yang benar adalah A ya. Batang sebagai alat transportasi. Jadi eksperimen ini membuktikan bahwa air ini akan menyerap masuk melalui batang ini ya.
Kemudian yang nomor 4, bagian tubuh tanaman Kamboja ditunjukkan oleh nomor berapa? Coba ayo, siapa yang bisa? Bagian tubuh ya, coba apa jawaban Mas Ali? Nomor berapa, Pak? Nomor 4. Ya. Bagian tubuh tanaman Kamboja. Jawabannya C, Pak. C ya. Ya, betul. Kemudian nomor 5. Aku adalah bagian tubuh tumbuhan. Aku berperan sebagai tempat membuat makanan. Makanan ini dibutuhkan tanaman untuk tumbuh. Aku adalah apa ini? Aku di sini itu apa ini? Ada yang tahu? Daun, Pak. Iya, betul. Jawabannya adalah daun ya. Tempat untuk membuat makanan melalui proses fotosintesis. Kemudian nomor 6. Berikut ini tanaman yang memiliki buah, yaitu yang mana ini yang memiliki buah? C, Pak. Apa? C. Iya, C. Kelapa. Kalau sirih, beringin, dan wortel nggak berbuah ya. Kemudian nomor 7. Tanaman pada gambar di atas diolah menjadi sayur-sayuran. Salah satu ciri-cirinya yaitu apa ini? Ini tanaman kangkung ya. Ada yang bisa jawab? Apa? Ya, betul. Batang berongga dan lunak. Kemudian nomor 8. Bagian tanaman tersebut berguna untuk ini namanya iya, sebagai perkembangbiakan. Bunga itu sebagai perkembangbiakan ya. Kemudian nomor 9. Tanaman mawar melindungi dirinya dengan Mas Ali jangan berisik ya. Mas Ali. Iya, Pak. Tanaman mawar melindungi dirinya dengan apa ini? Ada yang tahu? Dengan duri, Pak. Apa? Siapa tadi yang jawab? Duri, Pak. B. Duri. Iya, betul. Jadi mawar itu memiliki duri ya untuk perlindungan dirinya. Kemudian nomor 10. Tanaman pinus tampak di sepanjang perjalanan menuju pegunungan. Tanaman tersebut dulunya berukuran kecil, namun sekarang sudah tinggi menjulang. Hal ini disebabkan karena apa? Apa? Iya, betul. Pertumbuhan pada batang, akar, dan daun. Ada yang betul semua? Salah satu, Pak. Betulnya salah satu. Betulku 9, Pak. Oh ya. Ada yang salahnya sampai 50%? Ada tidak? Yang salahnya 5, karena ini soalnya 10, berarti 50%-nya 5, salah 5 ada? Kalau ada berarti nanti remedial ya. Baik, silakan dikumpulkan hasil koreksi kalian. Iya, ini nilainya bagus-bagus ini ya, banyak yang betul, berarti tandanya kalian udah paham. Karena soal-soal ini adalah untuk mengukur pemahaman kalian ya.
Ya, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita melakukan refleksi diri ya. Silahkan kalian menjawab beberapa pertanyaan ini. Apa saja kesulitanmu dalam menyelesaikan tugas ini? Kira-kira ada nggak kesulitan yang kalian hadapi saat mengerjakan tugas-tugas yang Pak Guru berikan? Ada? Apakah ada? Mas Tri, Mas Ali, apakah ada kesulitan? Tidak. Oh ya, tidak ada. Kemudian bagaimana cara kamu mengatasi hambatan tersebut? Tidak ada yang mengalami hambatan ya. Kemudian pada bagian mana dari hasil pekerjaanmu yang dirasa masih memerlukan bantuan? Bantuan seperti apa yang kamu harapkan? Adakah siswa yang memerlukan bantuan saat mengerjakan tugas? Kira-kira ada tidak? Misalnya mungkin kesulitan membacanya atau memahami materinya. Tadi ada ketukar Pak, kesulitan antara fungsi daun dan fungsi buah. Tadi keliru. Oh ya, berarti itu harus didalami lagi ya, dipelajari lagi, dihafalkan bahwa buah itu sebagai alat menyimpan cadangan pada tumbuhan. Kemudian daun itu sebagai alat fotosintesis. Saya yakin kalau dihafalkan nanti lama-lama akan hafal. Kemudian, hal apa yang membuatmu bersemangat saat belajar hari ini? Menyanyi Pak. Naik. Oh ya, Ke puncak. berarti Mbak Winda ini senangnya sambil nyanyi berarti ya? Ya Pak. Iya. Kalau yang lain senangnya apa saat belajar? Lihat video, Pak. Oh ya, video ya. Kemudian mungkin nggak ada yang suka sambil headsetan ketika menghafal, dia rekam sendiri, kemudian dihafalkan melalui headset tersebut. Aku, Pak. Oh ya, karena memang cara ini juga bagus juga untuk menghafal ini ya. Baik, jadi dari pembelajaran hari ini dapat disimpulkan bahwa fungsi-fungsi bagian tubuh tumbuhan kalian udah tahu ya. Nama-namanya, dari akar sampai buahnya, batangnya, itu fungsinya apa aja kalian udah tahu. Kemudian untuk menutup pembelajaran pada siang hari ini, silakan ketua kelas untuk menutupnya dengan doa. Saya Pak. Ya, silakan Mas Fadli. Baik teman-teman, kegiatan belajar kita sudah selesai. Terima kasih kepada Pak Guru sudah memberikan materi. Baik, saya akan memimpin doa untuk sebelum pulang. Mari kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sudah Pak. Selamat siang Pak. Terima kasih Mas Fadli, terima kasih murid-muridku. Jangan lupa di rumah belajar ya. Ya Pak, selamat siang Pak. Ya, nanti Pak Guru kasih PR di WA grup ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wabarakatuh.